Dosen memberinya sebuah labu untuk latihan menggambar, namun ia justru mengukus labu itu dan mengubahnya menjadi gratin labu isi nasi. Gadis itu berasal dari desa kecil dan merantau ke Tokyo untuk kuliah. Sifatnya pemalu, sering gugup saat berbicara, dan cukup ceroboh dalam kehidupan sehari-hari. Namun berbeda saat berada di dapur. Ketika memasak, ia selalu serius dan sangat teliti. Suatu hari ia tertidur di kelas hingga ketahuan dosennya. Sebagai hukuman, ia diberi labu properti kelas dan diminta menggambarnya untuk dikumpulkan keesokan hari. Tetapi di kepalanya bukan tugas yang dipikirkan. Ia malah sibuk membayangkan bagaimana cara mengolah labu itu menjadi makanan lezat. Sepulang kuliah, ia bertemu seorang teman yang membawa sekantong kacang tanah sisa kegiatan sekolah. Temannya berniat menjadikan kacang itu sebagai makan siang sederhana, lalu memberinya segenggam kacang. Melihat bahan bagus seperti itu, ia langsung berkata, rasa kacang madu panggang pasti enak. Cara gadis itu membicarakan makanan dengan serius membuat temannya ikut lapar. Akhirnya seluruh kacang diberikan kepadanya. Sore itu, ia pulang membawa labu, bawang, dan kacang tanah. Sesampainya di rumah, pemuda misterius yang sering muncul diam-diam sudah berada di sana. Pemuda itu membantu mengeluarkan semua bahan dari kantong belanja, sementara gadis itu mulai menyiapkan masakan. Ia mencuci labu sampai bersih, lalu bersiap memotongnya. Melihat labu yang keras, pemuda itu berkata bahwa benda seperti itu sulit dipotong. Namun gadis itu ternyata punya cara sendiri. Labu cukup dibungkus plastik lalu dipanaskan di microwave agar melunak. Itulah trik hidup sendirian, katanya santai. Sambil menunggu, ia mulai merebus air dan menyiapkan bumbu. Setelah labu lunak, isinya dipotong kecil-kecil, lalu dimasukkan ke panci hingga matang. Di waktu yang sama, mereka mengupas kacang tanah bersama. Kacang itu kemudian ditumis dengan mentega dan madu, lalu dituangkan di atas kertas roti yang sudah ditaburi gula. Sesudah dingin dan mengeras, kacang dimasukkan ke wadah tertutup, lalu dikocok sampai butirannya terpisah satu sama lain. Meski dibantu, memasak dua hidangan sekaligus tetap membuatnya kewalahan. Labu yang direbus terlalu lama malah berubah menjadi bubur, namun baginya tidak ada bahan yang boleh terbuang. Ia segera mengambil labu kedua dan mulai memasaknya lagi. Aroma masakannya langsung memenuhi dapur. Setelah itu, ia melubangi bagian atas sebuah labu utuh dan menjadikannya wadah untuk gratin. Pemuda itu penasaran mengapa ia begitu repot memasak semua ini, tetapi gadis itu hanya diam sambil mengambil keju dari kulkas. Akhirnya nasi dimasukkan ke dalam labu, ditambah saus krim labu, taburan keju, dan remah roti, lalu dipanggang di oven. Tak lama kemudian, aroma harum mulai memenuhi ruangan. Gratin labu itu akhirnya matang sempurna. Keju di atasnya sudah meleleh sempurna hingga bisa ditarik panjang. Dalam satu hidangan sudah ada daging, sayur, dan nasi. Benar-benar memuaskan. Hanya saja semua properti menggambar milik kelas sudah habis dimakan. Lalu besok, tugas apa yang akan ia serahkan pada dosennya?